Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang geometri ruang. Pada pertemuan minggu lalu, Ibu sudah memberikan materi PowerPoint-nya kan? Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan. Nah, fungsi kalian belajar geometri ruang itu apa sih, Bu? Kalau kalian tahu, nanti pada saat kalian mempunyai rumah, ya kalian akan mengetahui berapa luas ruangan tersebut. Nah, sebelum kalian setelah kalian punya rumah. Nah, sebelum kalian punya rumah pun, kalau kalian ada yang mau menjadi arsitek, itu kalian bisa mendesain besaran ruangan-ruangan dalam rumah kalian. Seperti itu ya contoh kecilnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung kita bahas yang pertama, yaitu materi kubus, bangun ruang kubus. Nah, kubus memiliki diagonal bidang dan diagonal ruang. Diagonal bidangnya itu rumusnya R akar 2. Nah, yang termasuk dalam diagonal bidang itu di sini kita lihat kubusnya. Nah, sebelum itu kalian harus membuat kubusnya dulu ya di rumah. Nah, sudah kalian buat kan kubusnya? Kemudian kalian namakan kubusnya menjadi kubus A, B, C, D, E, F, G, H di semua titik sudut kubusnya. Lalu di sini yang dinamakan diagonal bidang yaitu A ke C. Nah, kalian tarik garis dari titik A ke titik C. Kalau kalian buat nanti sekarang nih dari A ke C tarik. Nah, ini kalian gunakan penggaris ya. Dari A ke C itu dinamakan diagonal bidang. Nah, yang mana lagi yang dinamakan diagonal bidang? Yaitu dari titik B ke titik D. Kalian bisa tarik garis lagi dari titik B ke titik D. Nah, itu juga dinamakan dengan diagonal bidang. Nah, sebelum kalian tahu, kalau kalian bingung juga yang dinamakan bidang itu yang mana, kalau misalnya kalian bayangkan di sebuah ruangan atau di kamar kalian, itu yang kalian tapaki di bawahnya itu namanya bidang. Di bawah itu, yang di bawah lantai bawah itu semuanya namanya bidang. Kemudian sisi-sisi temboknya sebelah kanan, sebelah kiri, depan dan belakang itu juga dinamakan dengan bidang, maupun atas atap ruangan kita ataupun bawahnya. Lanjut ke diagonal ruang. Diagonal ruang rumusnya yaitu R akar 3. Nah, yang dinamakan diagonal ruang itu yang mana? Kalau kalian bisa bayangkan di ruangan kamar tidur kalian itu dari titik sudut ujung kanan depan ke ujung kiri sudut ke belakang. Kalau kalian tarik garis itu, kalau misalkan kita lihat di gambar kubus kalian, itu dari titik A ke titik G, ini kalian tarik garis ya. Nah, kalian tarik garis. Itu akan disebutkan dengan diagonal ruang. Jadi yang ngesekatin atau ngebatasin ruangan kalian itu namanya diagonal ruang. Nah, contoh lainnya apa? Yaitu dari B ke H, kalian bisa tarik garis, dari C ke E maupun dari D ke F, dan masih banyak lagi. Lalu yang terakhir ada juga bidang diagonal. Kalau tadi kan diagonal ruang itu batas garis yang membatasi ruangan tersebut. Kemudian kalau bidang diagonal, kalian buat bidang, atau kalau kalian mau membayangkan mengambil sebuah papan, nah papannya itu kalian sekat di ruangan itu. Nah, itu dinamakan dengan bidang diagonal. Kalau misalkan di sini Ibu buat contohnya BDFH, berarti kalian tarik garis dari B ke D, ini B ke D udah Ibu buat, kemudian dari F ke H. Dari F ke H, nah ini kalian tarik, kemudian bisa kalian arsir supaya kalian bisa ngebayangkan di sini ada sebuah triplek.
yang membatasi ruangan tersebut. Bisa kalian bayangkan kan sekarang itu dinamakan dengan bidang diagonal. Kemudian selanjutnya akan Ibu bahas tentang jarak dari titik ke titik pada kubus. Nah, kalau tadi kan Ibu udah contohin buat diagonal bidang. Kalian suruh tarik dari B ke D, itu dinamakan jarak dari titik B ke D. Nah, kalau misalnya di sini Ibu buat kubusnya besarnya 8 cm, kemudian dari A ke B itu besarnya berapa jaraknya? Yaitu 8 cm. Karena semua kubus rusuknya itu sama besarnya. Kemudian dari A ke C ini dinamakan apa tadi? Ada yang tahu? Nah, dari A ke C itu dinamakan dengan diagonal bidang. Nah, diagonal bidang rumusnya apa? R akar 2. Nah, R tadi besarnya berapa? Jaraknya itu kan 8. R-nya bukan jarak, rusuknya 8. Langsung kita masukkan saja ke rumusnya, yaitu R akar 2. Jadi A ke C R-nya 8 akar 2. Jadi 8 akar 2 cm. Kemudian dari A ke G. Dari A ke G tadi dinamakan apa? Diagonal ruang. Nah, diagonal ruang rumusnya yaitu R akar 3. R-nya tadi besar rusuknya 8, jadi 8 akar 3. Nah, lanjut ke slide kedua. Jarak titik ke garis. Nah, jarak titik ke garis itu apa sih, Bu? Panjang garis tegak lurus dari titik ke garis. Nah, dari sebuah titik, misalnya di sini ada contoh, pada kubus ABCDEFGH yang berusuk R, tentukan jarak titik H ke garis AC. Nah, ini udah Ibu buatin garisnya dari titik H di sini ke jaraknya itu kita ambil ke tengah-tengah garis AC. Nah, tengah-tengah garis AC-nya Ibu buatkan titik tengahnya itu di sini P. Jadi sama aja kalau dari jarak dari titik H ke garis AC sama saja dengan jarak dari titik H ke P. Jadi P itu mewakili garis AC. Kemudian rumusnya apa, Bu? Cara cepatnya itu setengah R akar 6. Kemudian lanjut lagi. Yang ketiga yaitu jarak antara titik dengan bidang. Maksudnya gimana? Nah, dari titik kita tarik ke bidang. Contohnya jarak antara titik C dan bidang BDG pada kubus ABCDEFGH yang berusuk A. Nah, ini kita lihat gambarnya. Kalian buat lagi ya gambarnya. Nah, di sini kalau misalnya kita tarik dari titik C ke bidang BDG. Nah, BDG-nya di sini sudah Ibu buatkan menjadi segitiga sama kaki. Nah, dari titik C ini ke bidang BDG itu kalian tarik garis ke tengah-tengah ke gimana ya, satu bidang BDG ini kan segitiga sama kaki. Nah, kita bagi dua dulu bidang segitiga sama kakinya itu. Lalu setelah dibagi dua kita tarik garis diagonal tegak lurus dari C ke E. Nah, kalau kita tarik dari C ke E di sini, nah kita akan mendapatkan titik tengahnya, perpotongan antara CM dengan QP. Nah, titik tengahnya Ibu namakan di sini misalnya Q. Kemudian CQ merupakan jarak dari C ke bidang BDG. Titik Q terletak pada garis GP. Nih, Q kan terletak di antara dalam garis GP, tengah-tengahnya. Kemudian titik P itu terletak di tengah garis BD. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya. Jadi jarak dari titik C ke garis PG itu sama dengan berapa besar CG-nya? Mohon maaf, bukan CG tapi CQ. Nah, dari CQ ini besarnya yaitu CP dikali CG per GP. Nah, CP-nya itu apa? CP-nya itu adalah setengah dari diagonal bidang. Karena diagonal bidang ini kan A ke C. A ke C rumusnya apa? R akar 2. Nah, kalau setengah dari diagonal bidang jadi setengah R akar 2. Kemudian CG.
C ke G ini namanya rusuk. Jadi kita tulis aja R per GP. Nah, GP di sini dari G ke P. Nah, dari G ke P ini namanya tadi kan sudah kita bahas, itu dari titik ke tengah-tengah diagonal bidang bawah itu setengah R akar 6. Nah, itulah rumusnya, kita kali kemudian kita bagi ya. Lanjut contoh soal. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 8 cm. P adalah titik tengah BD, Q adalah titik tengah GP. Jarak titik C ke GP adalah, nah kalian buat dulu kubusnya ABCD EFGH, kemudian rusuknya 8. Nah, kita akan menentukan jarak dari C ke GP. Tadi sudah Ibu jelaskan, dari C ke GP itu sama saja dengan rumus CQ, karena GP-nya itu kita ambil titik tengahnya itu jadi Q. Nah, sebelum masuk ke CQ, kan kita harus tahu dulu besar CP-nya itu berapa. Nah, CP tadi kan setengah dari diagonal bidang. Nah, rusuknya tadi 8, jadi setengah kali 8 akar 2 di sini CP. Setengah dikali 8 akar 2 yang ini. Kemudian 8 dibagi 2 4, jadi 4 akar 2 CP-nya. Lalu yang kita perlu tahu apa lagi? Yaitu GP. Nah, GP itu kalau kita lihat di gambarnya, GP itu adalah tadi setengah R akar 6 karena jarak dari titik atas kemudian ke titik potong pertengahan bidang diagonal bawah. Itu rumusnya setengah R akar 6. R-nya itu besar 8, jadi 8 dibagi 2 4 akar 6. GP-nya sudah ketemu 4 akar 6, kemudian tadi CG-nya itu rusuk. Bisa langsung kita masukkan karena semuanya sudah diketahui. CP-nya tadi besarnya 4 akar 2, kemudian CG-nya 8, GP-nya 4 akar 6. Nah, cara ngalinnya gimana? Yang atas dulu kita kali. Nah, 8 kali 4 akar 2. 8 kali 4, 32. Jadinya 32 akar 2. Aduh. Nah, ini. Delapan kali 4 dulu, jadi 32 akar 2, kemudian dibagi 4 akar 6. Nah, 32 bagi 4 kan 8. Terus akar 2 per akar 6, itu kan akar 6 bisa dibagi 2 juga. Jadi akar atas sama bawah, akar 2 sama akar 6 itu sama-sama bisa dibagi 2. Jadi akar 6 ini kita coret, dibagi 2 itu sisanya tinggal akar 3. Akar 2-nya habis yang di atas. Jadi tinggal di sisa di bawahnya itu akar 3. Jadi tinggal 8 per akar 3. Kemudian kalau di bawahnya penyebutnya ada akar 3, dirasionalkan menjadi dikali akar 3 per akar 3. Nah, yang ini namanya rasionalkan. Selanjutnya yang di bawah dulu kita kerjain akar 3 dikali akar 3 itu hasilnya berapa? Akar 9 kan? Akar 9 itu hasilnya 3. Maka 8 per 3 sisanya di sini, yang atas itu akar per 3 ini. Yang atas ini akar 3, sisanya taruh di sini sampingnya. Jadilah hasil CQ yaitu 8 per 3 akar 3. Kemudian slide selanjutnya di sini diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang sisi 6 cm dan titik P merupakan titik potong diagonal EG dan FH. Jarak antara titik B dan titik P. Nah, ini titik B ke titik P. Kalau tadi kan cara cepatnya sudah Ibu beritahukan sebelumnya di slide sebelumnya, yaitu setengah R akar 6. Jadi langsung kita masukkan saja R-nya 6. Jadi 6 dibagi 2, 3 akar 6 itu cara cepatnya. Tapi kalau misalnya kita gunakan Pitagoras, kita cari dulu, kita bayangkan itu segitiga BFP. BFP itu segitiga siku-siku. Nah, kalau kita mau mencari B ke P itu kan sisi miring. Sisi miring cara nyarinya sisi bawah dikuadratkan kemudian ditambah sisi tegak.
Jadi sisi bawahnya ini PF kuadrat ditambah yang tegaknya FB kuadrat atau BF kuadrat. Nah, BF-nya ini berapa sih BF? Nah, BF-nya ini itu kan sebuah rusuk. Rusuknya tadi 6. Jadi masukin 6 kuadrat ditambah F ke P. F ke P ini adalah setengah dari diagonal bidang. Nah, setengah dari diagonal bidang rumusnya tadi setengah R akar 2. R-nya 6. Berarti 6 dibagi 2, 3 akar 2. 3 akar 2 dikuadratin itu adalah FP kuadrat. Nah, 3 akar 2 dikuadratin, cara nyarinya 3 dikuadratin dulu jadi 9, akar 2 dikuadratin menjadi akar 4. Akar 4 itu hasilnya 2. Jadi 9 dikali 2 jadi 18 itu adalah si FP, hasil FP kuadrat. Nah, tadi BF kuadrat itu kan 6 kuadrat. Jadi 36 ditambah 9 kali 2 itu 18. Nah, 36 tambah 18 hasil akar 54. Kan kita masih dalam bentuk akar ya. Nah, akar 54 itu kita pecah. Berapa kali berapa sih hasil 54? Jadi 9 kali 6. Akar 9 bisa kita keluarkan menjadi 3. Jadi 3 akar 6. Lanjut. Di sini ada latihan soal. Kalian kerjakan 1 sampai 2. Nomor 1 kalian kerjakan dengan 2 cara. Nomor 2 kalian kerjakan juga 1 cara aja, tapi dua-duanya itu kalian buat dengan gambar ya. Terus juga caranya. Sekian dari Ibu. Apabila yang kalian kurang pahami bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Dan kesimpulan hari ini kita sudah membahas tentang diagonal bidang, diagonal ruang, bidang diagonal, jarak dari titik ke titik, jarak dari titik ke garis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.